berdafarlah di tengah kami. Kami mau sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMasiah. Kita semua yang percaya katakan amin. Kita tetap tinggal berdiri. Kita langsung membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, mulai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Elohim dalam Masiah Yesus. Katakan amin, dipersilakan. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa Paulus menekankan maksud dan tujuannya untuk melayani Tuhan. Dan ternyata dia menyatakan di dalam tulisan-tulisannya, salah satu di dalam Filipi 3 ayat 13-14 ini, bahwa dia memiliki tujuan yang jelas. Nah, tentunya saudaraku yang kasih, kita pernah belajar tentang tujuan hidup. Tapi ketika saya memperdalam kebenaran, Tuhan membukakan lagi tentang tujuan tertinggi dan terutama daripada orang percaya. Jadi ternyata ada tujuan yang tertinggi, tujuan yang terutama bagi kita, baik para mempelai maupun sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau mau kita memberikan satu pertanyaan, saudaraku yang kekasih, apa sebenarnya tujuan hidup kita selama kita di bumi ini? Nah, tentunya saudaraku yang kasih, ada tujuan yang utama, tujuan yang tertinggi yang Bapak yang sudah saudaraku yang kekasih boleh dikatakan berikan kepada kita untuk kita capai. Ada tujuan yang utama, tujuan yang tertinggi, boleh dikatakan tujuan yang paling mulia. Dan Tuhan telah memberikan kepada saya dan saudara untuk mengikuti tujuan itu. Seperti yang Paulus sampaikan melalui suratan kepada jemaat Filipi, dia katakan dia melupakan apa yang di belakang, tapi dia fokus kepada yang di depan, dan justru dia berlari-lari kepada tujuan. Nah, tujuan utama dia ternyata adalah surga, dan kedua, panggilan di dalam Tuhan Yeshua HaMasiah. Nah, saudara yang kekasih, banyak orang di dunia ini tidak memiliki tujuan yang jelas, bahkan tidak ada tujuan utama. Nah, ketika manusia atau orang percaya tidak memiliki tujuan mulia, tujuan utama, tujuan tertinggi, dia diibaratkan saudaraku yang kekasih sementara terombang-ambing di tengah lautan yang luas, di tengah malam yang gelap, saudaraku yang kekasih, dan keesokan harinya dia terdampar, tidak tahu terletak di daerah mana. Jadi ternyata saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita memiliki tujuan yang jelas. Banyak orang saudaraku yang kekasih memiliki tujuan hidup, tapi mereka meletakkan tujuan hidup mereka kepada tempat yang salah, boleh dikatakan seperti itu. Sehingga kalau kita mau belajar, ternyata tujuan mereka itu hanya terputar-putar di bumi ini. Nah, saudara yang kasih, sehingga banyak orang yang bekerja keras, berjuang keras, bahkan berusaha dengan sekuat tenaga, bahkan saudara yang kasih untuk mencapai kekuasaan, mencapai saudara yang kasih keluarga bahagia. Mereka juga mengejar kekayaan, bahkan boleh dikatakan gelar, ada juga sampai pendidikan yang tertinggi. Kita pernah belajar tentang seorang dokter, saudara, dia memiliki banyak perusahaan dan ternyata dia cinta belajar, namanya Dokter Agi Cece. Agi Cece ini saudara mempunyai 12 gelar akademi. Nah, saudara yang kekasih, sehingga banyak orang yang seperti dia. Mereka meletakkan tujuan tertinggi mereka, tujuan utama mereka hanya terputar-putar di dunia ini, terputar-putar di bumi ini, sehingga harus memaksa mereka harus
Yang penting kita harus sukses, kita harus berhasil, keluarga kita harus bahagia, kita harus memiliki aset begitu banyak. Tapi boleh dikatakan ini tujuan yang diletakkan pada tempat yang salah. Karena saudara yang kekasih, kalau kita belajar, saya mempelajari tentang tujuan hidup orang Kristen. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, saudara yang kekasih, dia katakan tujuan orang percaya, tujuan orang Kristen harus lebih besar daripada prestasi pribadi, harus lebih besar dari karir, harus lebih besar dari ambisi, harus lebih besar dari ketenangan atau kedamaian pikiran, bahkan lebih besar daripada tujuan semata-mata untuk membahagiakan keluarga. Dan banyak orang seperti itu, saudara. Mereka punya tujuan hanya terletak kepada hal yang sementara. Tujuan mereka hanya di dunia ini. Padahal Tuhan mau membukakan kepada kita ada tujuan yang utama, ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang tertinggi. Jangan sampai kita sebagai orang percaya meletakkan tujuan kita kepada tempat yang salah. Ya, tentunya tempat yang salah adalah dunia ini, saudara yang kekasih. Nah, selanjutnya Rick Warren mengatakan, kalau kita mau mengerti atau mau mengerjakan tujuan yang terutama, saudara yang kekasih, kita perlu memulainya dengan Elohim. Artinya kita harus kerjasama dengan Elohim untuk mencapai tujuan kita. Karena ternyata saudara yang kekasih, bahwa kita di bumi ini, kita ditempatkan di bumi ini. Saya pelajari bahwa saya dan saudara ditempatkan di bumi ini, dilahirkan di bumi ini, saudara, ternyata oleh karena ada tujuan Bapa Surga. Amin. Ada tujuan Elohim kita. Ada tujuan saudara yang kekasih. Memang kalau kita mau membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28, saya bacakan. Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Demikian daftar Bapa Yahweh. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Elohim memberkati mereka. Lalu Elohim berdaftar kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini memang ada perintah daripada Tuhan untuk memenuhi bumi ini, untuk menaklukkan dengan kuasa otoritas daripada Bapa Yahweh semua ciptaan yang lain. Bahkan dikatakan kita perlu berkeluarga, beranak cucu, untuk saudara mencapai apa yang menjadi target daripada Bapa Yahweh Elohim. Tapi saya pelajari, saudara, bukan cuma sampai di situ. Kita diciptakan bukan cuma memenuhi bumi. Kita diciptakan, saudara kekasih, bukan cuma mau beranak cucu. Kita diciptakan bukan cuma, saudara kekasih, menaklukkan apa yang di bumi ini, tapi ada yang lebih daripada itu, saudara kekasih. Dalam pengertian pencapaian cita-cita kita, kesuksesan karir kita, kesuksesan keluarga kita, saudara yang kasih, bukanlah tujuan tertinggi. Amin. Bukan tujuan utama, saudara. Dari apa yang Tuhan sampaikan di dalam Kejadian 1 ayat 27-28 ini, saudara, itu hanya dasar untuk mencapai tujuan-tujuan utama yang Tuhan targetkan kepada kita, saudara. Selain melestarikan alam ini, selain untuk menyatakan kuasa Bapa Yahweh melalui anak-anaknya, melalui orang yang diciptakannya, ternyata saudara yang kekasih, itu hanya alat untuk mencapai tujuan termulia, tujuan tertinggi, saudara yang kekasih. Sehingga ternyata tujuan yang utama saya pelajari, saudara yang kekasih, tujuan kita memuliakan Tuhan. Tujuan kita memuliakan Tuhan dengan
dengan cara hidup kita. Nah, bahasa ilmiahnya adalah way of life. Jalan hidup kita, menjadi mindset kita, menjadi pemikiran kita, worldview kita, menjadi pandangan utama kita. Jangan hanya pandangan kita terfokus kepada dunia saja. Jangan pandangan kita hanya terfokus kepada yang sementara saja. Jangan saudara yang kasih mindset kita atau pemikiran kita hanya kepada yang ada di bumi ini, hanya kepada yang sementara. Jangan sampai jalan hidup kita, way of life kita saudara, hanya terputar-putar di bumi yang hanya sementara. Ternyata tujuan Tuhan menciptakan kita saudara yang kekasih adalah untuk memuliakan Dia. Mengapa? Karena kita diciptakan serupa segambar dengannya, supaya orang yang tidak mengenal Tuhan dapat melihat gambar daripada Elohim, dapat melihat rupa Elohim itu. Karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, hai manusia Elohim. Kita sebagai manusia, tapi kita juga dikatakan Elohim. Artinya kita merepresentasikan pribadi Bapa Yahweh di dunia ini. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat kita, mereka memuliakan Elohim. Jadi tujuan bukan cuma sekedar menaklukkan dunia ini, menaklukkan bumi ini, menguasai bumi ini. Tapi tujuan utama dari penciptaan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan pribadi Elohim kita, saudara yang kekasih. Makanya memuliakan Tuhan harus dengan cara hidup kita, cara pandangan kita, mindset kita, way of life kita harus segambar dengan Elohim, saudara yang kekasih. Di dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23 saya bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Elohim. Saudara, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Elohim Bapa kita. Dan seterusnya di dalam ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi jelas saudara yang kekasih, apapun yang kita mau kerjakan, baik dalam perkataan, tindakan, cara hidup kita, etos hidup kita, saudara, kita melakukannya untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, dengan sendirinya ketika kita hidup sesuai dengan etos yang Tuhan mau, saudara, kita akan dalam proses yang dikehendaki Bapa Yahweh. Sehingga dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, kita ini buatan Elohim, atau dikatakan kita ini ciptaan Elohim yang diciptakan dalam Yeshua HaMashiach. Nah, saudara lihat, penciptaan kita ada alasan. Penciptaan kita bukan sekedar menaklukkan dunia ini, tapi kita diciptakan di dalam Yeshua HaMashiach, Tuhan kita. Artinya saudara kekasih, kita diciptakan itu bukan asal diciptakan, tapi benar-benar kita diciptakan dari pola, dari bagan yang saudara yang kekasih, bagan atau pola itu. Kalau pola itu atau bagan itu bahan mentah. Nah, pola yang dimaksudkan oleh Paulus di sini ialah Yeshua. Sehingga apa yang disampaikan juga kepada jemaat Kolose tadi jelas. Nah, untuk apa? Selain kita diciptakan di dalam Yeshua, dikatakan yang kedua, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ini saudara jelas. Untuk melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, inilah pekerjaan baik. Sebab di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, orang yang menginginkan pekerjaan Tuhan itu menginginkan pekerjaan yang indah.
atau pekerjaan yang baik. Pekerjaan di dunia ini banyak yang baik, tapi tidak akan sebaik dengan pekerjaan Tuhan. Karena kita langsung bekerja kepada saudara pemilik perusahaan, yaitu pokok anggur kita, saudara, yaitu Tuhan Yesus Masih. Jadi kita mempunyai tujuan yang jelas, memuliakan Tuhan. Nah, saya baca juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Masiah, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, pernah memang manusia jatuh ke dalam dosa. Ciptaan ini dirusak oleh setan. Ciptaan ini saudara menjadi invalid, menjadi cacat, sehingga Tuhan Yesus harus menebusnya kembali. Dan setelah menebus, Dia menjadikan kita anak-anaknya. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dari dosa apa? Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, ketika kita belum lahir baru, ketika kita pernah jatuh di dalam dunia, kita masih membawa warisan-warisan orang tua kita. Baik cara hidup mereka, baik mindset mereka, pandangan mereka, kan belum tentu pandangan mereka, mindset mereka, way of life mereka atau cara hidup mereka belum tentu juga sesempurna yang Tuhan inginkan. Nah, kita mewarisi itu. Nenek moyang berarti turun beoma. Bukan cuma turun beoma. Ada beberapa generasi yang saudara kasih telah mewariskan cara pandangnya, mindsetnya, pemikirannya, worldview-nya, pandangannya, saudara, yang kita bawa, sehingga ternyata itu menjadi suatu dosa warisan. Nah, dosa warisan itu saudara dikatakan hidup yang sia-sia. Betul. Kita kan dulu pernah, walaupun orang percaya, tapi kalau goreng jujur masih jauh karena goreng akan pertama bukan untuk Tuhan, tapi goreng untuk si dia yang bisa mangkat lele, supaya tidak babagaran. Ya, kalau mau masak ayam enak-enak, biar cuma ambil 1-2 panggang, kasih boleh dikatakan orang Manado bilang kasih sosuru ke sana di atas kan. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk moyang. Ya, seperti itulah. Ini cara hidup yang sia-sia yang telah ditebus. Makanya karena kita sudah diciptakan, walaupun setan merusak ciptaan itu, merusak imago Dei atau gambar Elohim, Tuhan tetap tebus melalui kehadiran Tuhan Yesus Masih. Oleh karena itu saudara kekasih, harus dalam hidup kekeluargaan kita, dalam pelayanan, dalam saudara kekasih, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 dan 12. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 1 dan 12. Kita buka kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 12. Kembali. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 12. Saya bacakan 1 Petrus 2. Sebentar, 1 Petrus 2 ayat 1 dan 12. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat 12 dikatakan demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Elohim pada hari Ia melawat mereka. Jadi jelas sudah kita diciptakan seperti di dalam Efesus 2 ayat 10 untuk melakukan perbuatan baik, sehingga Petrus juga mengatakan di dalam ayat 12, kalaupun ada yang memfitnah, kalaupun ada yang meragukan a priori
menjelekkan, saudara, mereka bisa melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Amin. Itulah tujuan yang Tuhan mau. Bukan nama Tuhan yang saudara yang kasih jadi tersandung. Bukan nama Tuhan yang nanti dicela. Bukan main dalam cara ibadah mungkin. Bukan main dalam sesembahan. No, begitu anak Tuhan dan sebagainya. Istilahnya seperti itu. Artinya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi kalau mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, perbuatan-perbuatan yang memberkati, perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat bagi banyak orang, saudara yang kekasih, dikatakan ayat 12, mereka akan memuliakan Elohim ketika Ia melawat mereka. Amin. Jadi tujuan utama kita, saudara, menyatakan perbuatan-perbuatan baik yang tentunya memuliakan Bapa Yahweh Elohim. Nah, saudara yang kekasih, jadi semua aktivitas kita, semua gerak hidup kita, semua yang kita lakukan, saudara, harus memuliakan Tuhan. Nah, itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 Paulus menambahkan, dikatakan begini. Jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Elohim. Jelas. Bahkan Paulus mengatakan sampai makanan, mau makan, mau minum, saudara, lakukan itu bukan sekedar untuk, boleh dikatakan, ya, menyenangkan diri sendiri, tidak, saudara. Kalaupun kita makan ini, kita mengucap syukur, terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah berikan. Banyak orang kan sekarang, saudara yang kekasih, bukan lagi makan untuk hidup, tapi hidup hanya untuk makan. Nah, kalau orang hidup hanya untuk makan, dia tidak memuliakan Tuhan. Artinya Paulus mengatakan yang menjadi Tuhan, Paulus apa Petrus, adalah perut mereka. Nah, sementara kalau kita makan untuk hidup, berarti saudara yang kasih, kita sementara melakukan visi-visi Tuhan, yaitu kemuliaan namanya, untuk memenangkan banyak jiwa. Kita makan untuk hidup supaya kita bertahan, supaya kita kuat untuk melayani Tuhan. Tapi kalau pola hidup sudah hidup untuk makan, boleh dikatakan jadi oportunis. Banyak orang kan, saudara yang kasih, tujuan hidup hanya kampung tengah kebanyakan. Hanya untuk perut saja. Dikatakan makanan untuk perut, dua-duanya akan dibinasakan. Tapi yang terutama adalah bagaimana cara hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan. Jadi kita makan, kita bergerak, saudara, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saudara yang kekasih, yang harus kita pahami, kalau kita hanya melakukan untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk hanya berakhir di bumi ini, saudara, berarti kita terpisah daripada Bapa yang ada. Buat apa kita diciptakan? Diciptakan hanya untuk mengalami kebinasaan. Sebab dikatakan orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh, yang tidak mengenal kebenaran, bisa disamakan dengan, maaf, dikatakan dengan binatang, kata pemazmur dan kata pengkhotbah. Jadi saudaraku yang dikasihi, saya percaya Tuhan menciptakan kita bukan tidak penting. Tuhan ciptakan kita, saudaraku yang dikasihi, bukan kebetulan. Amin. Karena kalau kita diciptakan hanya kebetulan, tidak penting, apa beda dengan binatang yang hanya dipelihara dan disembelih. Tapi ternyata saudara yang kasih, Tuhan menciptakan kita adalah faktor yang sangat penting. Sehingga yang sudah sering saya sampaikan beberapa kali, mengapa ketika Dia menciptakan langit dan bumi, Dia hanya berfirman, Dia hanya berdaftar, Dia hanya mengeluarkan perkataan, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan. Bahkan pada hari ke-6 ada dua yang diciptakan, binatang dan manusia. Binatang dia katakan
Jadilah binatang yang mengeriak di daratan, di lautan, yang membiak. Jadilah binatang-binatang pada hari ke-6. Tapi ketika dia menciptakan saya dan saudara, dia turun tangan langsung. Amin. Dia turun tangan langsung. Betapa ternyata tujuan dia menciptakan kita adalah untuk menyatakan kemuliaan. Bukan hanya seperti binatang yang akan dibinasakan, bukan hanya seperti tumbuhan yang akan dibinasakan, bukan hanya seluruh ciptaan yang bergerak ataupun yang tidak bergerak ini akan dibinasakan. Sebab dikatakan langit dan bumi ini akan berlalu, daparnya tetap selama-lamanya, termasuk orang yang percaya. Tapi orang yang tidak percaya, orang yang menolak kebenaran, orang yang hidup hanya berfokus kepada, boleh dikatakan hanya di dunia ini, akan berakhir kepada penghukuman. Nah, itu sia-sia hidup seperti itu. Bukankah kita harus hidup lebih daripada ini? Sehingga keistimewaan kita telah ditunjukkan ketika dia menciptakan waktu pertama kali. Tangan yang kudus, tangan yang suci itu memegang Adama atau tanah merah. Makanya dikatakan manusia pertama itu Adam. Tanah yang saudara berlumpur itu dipegang oleh tangan yang kudus. Bisa saja kita katakan jadilah engkau manusia segambar dengan Bapak ya, itu kan di dalam Kejadian 1:26. Tapi tidak, saudara, dia turun tangan langsung. Betapa kita ini adalah ciptaan yang penting, karena Tuhan tahu kita hidup untuk memuliakan Dia. Amin. Memuliakan Tuhan, saudara yang kekasih. Karena kalau kita tidak penting, kita hanya, saudara yang kekasih, kebetulan diciptakan, kita akan berakhir kepada satu saja, kesia-siaan, kefanaan. Manusia, saudara, fana. Manusia itu sia-sia kalau tidak dengan Tuhan. Tapi saya percaya kita yang telah ditebus dengan darahnya, kita yang telah diselamatkan, kita ini berharga. Yesaya pasal 43 ayat 6 atau sebaliknya dikatakan, oleh karena engkau berharga, saudara, sehingga dia menggantikan kita dengan bangsa-bangsa. Luar biasa. Makanya satu orang bertobat, seluruh surga itu bertempik sorak. Karena luar biasa. Bayangkan Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus mau mempertahankan kita sudah ribuan tahun. Sejak dari zaman Adam, zaman bapak-bapak Adam sampai Abraham, zaman anak saudara Abraham sampai Yesua, zaman Roh Kudus Yesua sampai pada saat ini, dia tetap mempertahankan status ciptaannya ini. Sekalipun tujuan setan mau merusak ciptaan yang berharga itu, tetap dia melindungi kita. Karena dia katakan ketika dia sudah naik ke surga, dia katakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Luar biasa. Jadi tujuan kita harus benar-benar memuliakan Dia dengan etos hidup kita. Dalam Kolose 1 ayat 16 dalam hal ini, sebab oleh Dia segala sesuatu yang di surga dan di bumi diciptakan. Sekali lagi, sebab oleh Dia. Jadi saudara yang kekasih, sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik tata kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan oleh Dia. Luar biasa, saudara. Jadi ternyata tujuannya untuk kemuliaan Dia yang mencipta kita, saudara. Bukan untuk kemuliaan kita manusia. Sebab dikatakan kemuliaan manusia itu kain lara di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya baca juga di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya saudara, yang Tuhan fokuskan, yang Tuhan kerjakan sejak dari awal penciptaan, semuanya untuk Dia, oleh Dia, bagi Dia, dan dikatakan bagi Dialah kemuliaan. Jadi ujung-ujungnya saudara, ciptaannya untuk memuliakan
saudara. Kalau kita mau, saudara yang kasih, mau percaya atau tidak percaya, yang jelas 7 miliar manusia lebih yang disensus, saudara, oleh WHO, itu semua ciptaan. Ada berapa banyak yang memuja dia? Ada berapa banyak yang menolak dia? Ada berapa banyak yang tidak percaya dia, saudara? Itu hak mereka, tapi tidak dapat merubah status dia pencipta, saudara. Amin. Jadi mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kesimpulannya, biarlah Elohim yang menggerakkan kehidupan kita, yang menguasai kehidupan kita. Karena kita telah mengalami satu panggilan yang mulia, dan inilah tujuan terutama, tujuan tertinggi. Kita menyenangkan dia, memuliakan dia. Tujuan kita, saudara. Jadi kalau kita, saudara, dengan cara hidup kita menyenangkan hati Tuhan, menyembah dia, mengagungkan dia, menyenangkan dia, Anda sementara berjalan kepada tujuan yang tertinggi. Anda sementara berada di tujuan yang paling mulia di dunia ini. Karena tujuan di dunia ini, saudara, akan berakhir di 1 kali 2. Amin. Sebab apa? Ada yang memposting, baik dia banyak harta, banyak rumah, banyak mobil, habis rumah, habis mobil, habis uang, dua-dua berakhir di 1 kali 2. Yang mungkin hanya akan membedakan dari batu nisan. Oh, ini batu nisan orang yang banyak duit. Ini batu nisan orang yang tidak punya uang. Tapi dua-dua masuk ke dalam. Nah, Tuhan tidak mau kita hanya berakhir di 1 kali 2. Dia ingin, saudara yang kasih, kita berakhir dengan panggilan kita yang mulia, yaitu panggilan surgawi. Maka Paulus mengatakan kita perlu berlari-lari, kita perlu mengejar, lupakan apa yang di belakang, supaya kita menuju kepada panggilan yang mulia. Karena memang dari awal, dari dunia ini, kita sudah memuliakan dia, saudara. Amin. Sehingga dikatakan, kamu adalah imamat kerajaan, umat kepunyaan Elohim, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan Yesus. Dan akhirnya, saudara yang kekasih, saya simpulkan terakhir, tanpa Bapa Yahweh, kehidupan kita tidak akan memiliki tujuan yang mulia. Nah, saudara, kalau kita tidak memiliki tujuan yang mulia, hidup kita tidak akan ada arti. Kita tidak akan bermakna. Nah, saudara yang kekasih, kalau kehidupan sudah tidak bermakna, artinya kehidupan kita di dunia ini tidak memiliki harapan. Amin. Harapan itu tidak mengecewakan. Dan karena itu hari ini mungkin tidak terlalu panjang pengajaran ini, tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, milikilah, kejarlah tujuan yang utama, tujuan yang mulia, tujuan tertinggi hidup kita. Memang, saudara, ada tanggung jawab kita membesarkan anak-anak kita, ada tanggung jawab, saudara, kita kasih menyekolahkan anak-anak kita, ada tanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga kita. Tapi itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu, saudara, memuliakan Tuhan, baik di dunia sekarang ini maupun di dunia yang akan datang. Bapak yang memberkati kita sekalian, mari kita satu. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami terbatas bahasa dan kata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas meteraikan kebenaran Bapa. Kalau hari ini yang mau mengajarkan kami bahwa tujuan yang tertinggi, tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling utama, kami hidup di dalam Engkau dan hidup untuk memuliakan Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Meteraikan kebenaran bagi kami semua, baik mengikuti live streaming ataupun kami yang ada di tempat ini. Bapa, kami kembalikan hormat kemuliaan-Mu. Saat ini kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, urapi penyembahan. Kuasa setan yang coba menghambat kami sudah tolak. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk menyembah. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mengangkat satu pujian penyembahan, nanti Pak Ibu pimpin. Haleluya.